Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai review jurnal di mata kuliah Psikologi Eksperimen. Jurnal yang kita review adalah jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Anggota dari kelompok 2 sendiri yaitu pertama Lisa Hanifah, yang kedua Sri Fathia Azahro, kemudian yang ketiga yaitu Uswatun Hasanah. Review jurnal yang pertama yaitu jurnal nasional yang berjudul Efektivitas Terapi Film dalam Meningkatkan Empati. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan beberapa fakta dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada remaja, kemampuan empati kini semakin rendah. Gambaran menurunnya kemampuan empati didukung oleh fenomena perlindungan. Nah, dari hasil wawancara dengan wakil kesiswaan pada tanggal 18 Februari 2019, didapati bahwasannya siswa di SMP Negeri 31 Samarinda memiliki tingkat perundungan yang masih cukup tinggi, khususnya kelas 9. Siswa mengolok-olok dengan menggunakan bahasa kasar dan kotor yang ditujukan kepada temannya yang dianggap tidak berdaya. Selain itu, mengejek dan memandang dengan pandangan yang menyudutkan. Perilaku perundungan ini dilakukan oleh beberapa kelompok yang biasa disebut dengan kelompok bully. Unik bahwa 10-60% siswa di Indonesia melaporkan telah mendapat ejekan, cemoohan, pemukilan, pemukulan, tendangan, dan lain sebagainya. Sekurang-kurangnya terjadi sekali dalam seminggu. Di Indonesia, kasus perundungan di sekolah memiliki peringkat teratas pengaduan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia di sektor pendidikan. Dari 2011 sampai Agustus 2014, KPAI mencatat sekitar 25% pengaduan masalah perundungan dari 1.480 kasus pengaduan di bidang pendidikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan empati adalah mendengarkan dan memanfaatkan media. Salah satu media yang dapat digunakan yaitu film. Film ini dapat diterapkan pada siswa sebagai sebuah terapi film. Terapi film adalah proses menggunakan film dalam terapi sebagai metafora untuk meningkatkan pertumbuhan dan wawasan lain. Kemudian yang kedua, identifikasi variabel. Di sini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yang diterapi film dan variabel terikat yang meningkatkan empati. Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui subjek yang diberikan terapi film mengalami peningkatan empati atau tidak. Hasil uji Wilson pada skala empati pada kelompok eksperimen untuk mengetahui tingkat empati sebelum dan sesudah diberikan terapi film didapatkan hasil nilai B sama dengan 0,021 dan nilai Z sama dengan kurang dari 2,315. Maka hipotesis diterima dengan terdapat perbedaan antara pre-test dan post-test, yang artinya adalah subjek yang diberikan terapi film mengalami peningkatan empati. Hasil uji Wilson pada skala empati pada kelompok kontrol untuk mengetahui tingkat empati sebelum dan sesudah tanpa diberikan terapi film didapatkan hasil nilai B sama dengan 0,06 dan nilai Z sama dengan kurang dari 1,878. Maka hipotesis diterima dengan tidak terdapat perbedaan antara pre-test dan post-test, yang artinya adalah subjek yang diberikan terapi film tidak mengalami peningkatan empati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode dalam jurnal efektivitas terapi film dalam meningkatkan empati. Dalam metode ini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah subjek penelitian. Pada subjek penelitian di jurnal ini, populasi yang digunakan adalah siswa SMP Negeri 31 Samarinda berjumlah 468 siswa. Kemudian diperoleh sampel sebanyak 60 siswa. Selanjutnya adalah desain penelitian. Desain penelitian dalam jurnal ini menggunakan desain non-randomized, berita
Pretest Post-Test Control Group Design. Jadi dalam desain penelitian ini menggunakan desain control group. Selanjutnya adalah pengukuran variabel. Pada jurnal ini, pengukuran variabel menggunakan skala empati yang dikemukakan oleh Davis dengan 47 soal diberikan sebelum tryout dan 40 soal diberikan sesudah tryout. Karena tadi kan menggunakan desain non-randomized pretest post-test. Jadi ada yang sesudah, ada yang sebelum tryout. Selanjutnya adalah prosedur eksperimen. Prosedur eksperimen di sini adalah wawancara dengan wakil kesiswaan, didapati tingkat perundungan masih cukup tinggi di SMP 31 Samarinda. Kemudian peneliti menyebarkan angket penelitian yang mewakili 4 aspek, yakni pengambilan perspektif, imajinasi, perhatian, empatik, dan distress. Kemudian menonton film, yakni berarti peneliti membiarkan klien secara visual mengkaji interaksi antar karakter, lingkungan, dan isu-isu personal dalam sebuah film. Kemudian barulah peneliti menggunakan skala empati yang terdiri dari 47 item sebelum tryout dan 40 item sesudah tryout. Hasil eksperimen dalam jurnal efektivitas terapi film dalam meningkatkan empati menunjukkan yang pertama, hasil uji coba Wilcoxon pada skala empati pada kelompok eksperimen untuk mengetahui tingkat empati sebelum dan sesudah diberikan terapi film didapatkan hasil nilai P sama dengan 0,021 kurang dari 0,05 dan nilai Z sama dengan min 2,315 lebih besar dari min 1,96. Maka hipotesis H1 diterima dengan terdapat perbedaan antara pretest dan post-test, yang artinya adalah bahwa subjek yang diberikan terapi film mengalami peningkatan empati. Yang kedua, yakni hasil uji Wilcoxon pada skala empati pada kelompok kontrol untuk mengetahui tingkat empati sebelum dan sesudah tanpa diberikan terapi film dengan didapatkan hasil nilai P sama dengan 0,06 lebih besar dari 0,05 dan nilai Z sama dengan min 1,878 lebih kecil dari min 1,96. Maka dari hasil yang didapatkan ini, hipotesis H0 diterima dengan tidak terdapat perbedaan antara pretest dan post-test, yang artinya adalah subjek yang diberikan terapi film tidak mengalami peningkatan empati. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini terdapat peningkatan kemampuan empati dengan terapi film yang diberikan kepada siswa kelas 9 SMP Negeri 31 Samarinda. Penelitian ini dilakukan dengan pemberian terapi film sebanyak 4 kali pertemuan. Penggunaan terapi film ini bermanfaat untuk menstimulasi pikiran dengan memungkinkan siswa dapat menghilangkan batasan-batasan sehingga kesadarannya menjadi meningkat, dan juga dapat memperluas pandangan siswa tentang perbedaan kondisi manusia dan membuat siswa menghargai perbedaan perasaan orang lain terhadap berbagai macam hal, sehingga dengan mengetahui perbedaan tersebut dapat menemukan empati dalam diri siswa tersebut, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam jurnal ini. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dalam jurnal ini adalah peneliti menuliskan secara menyeluruh tentang hasil
selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan menggunakan referensi jurnal ini dengan penulisan yang sudah terstruktur tadi, membuat jurnal itu mudah untuk dipahami, sehingga ketika jurnal ini dijadikan referensi, maka akan memudahkan peneliti lain mengetahui data-data dalam jurnal ini. Selanjutnya adalah kekurangan dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini, untuk metode penelitiannya memang sudah bagus, namun kedepannya peneliti bisa melakukan kontrol terhadap subjek untuk mengetahui pengaruh pembelajaran nilai-nilai empati. Kecerdasan spiritual memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kesehatan mental, dan juga menjadi indikator yang kuat bagi kesehatan mental dalam menjalankan ajaran agama dan spiritualitas. Atau dengan kata lain, spiritualitas merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan kesehatan mental. Nah, menurut WHO Regional Asia Pasifik, jumlah kasus gangguan depresi paling banyak di India, yaitu sekitar 56.675.969 kasus atau 4,5% dari populasi. Terendah di Maladewa yaitu 12.739 kasus atau sekitar 3,7% dari populasi. Sedangkan untuk Indonesia sebanyak 9.162.886 kasus atau sekitar 3,7% dari jumlah penduduk. Kemudian depresi, kecemasan, dan stres yang dialami mahasiswa dalam kaitannya dengan kebutuhan akademisnya diatasi melalui layanan konseling. Praktik konseling dengan pendekatan spiritualitas terdapat di Sulawesi 9,3%, Jawa Barat 9,3%, Jawa Tengah 4,7%, dan Jawa Timur 6,5%. Sedangkan prevalensi terendah di Provinsi Lampung sekitar 1,2%. 82 mahasiswa dari berbagai fakultas di Amerika dilaporkan sebanyak 24,3% mahasiswa mengalami depresi. Berdasarkan hasil tinjauan sistematis tahun 1980 sampai 2010 yang dilakukan oleh Ibrahim dan kawan-kawan, ditemukan rata-rata prevalensi depresi pada siswa sebesar 30,6%. Dixon dan Mouse menekankan bahwa agama dan spiritualitas adalah masalah penting bagi profesi konseling. Orientasi ini didukung oleh hasil penelitian yang membuktikan spiritualitas sebagai faktor penting untuk membantu anak mengatasi masalah psikologi dan perubahan psikologi, sehingga mereka berhasil dalam belajar. Secara lebih spesifik, penelitian menunjukkan bahwa konseling dengan pendekatan spiritualitas dapat mengurangi kecemasan dan depresi siswa, serta mengatasi situasi stres dalam kehidupan mereka. Bahkan, spiritualitas dapat membantu dalam pengurangan kecemasan siswa saat berkompetisi dalam ujian. Kemudian yang kedua, identifikasi variabel. Yang variabel bebas yaitu konseling kelompok, kemudian variabel terikat yaitu depresi, kecemasan, stres, dan komponen spiritual. Yang ketiga yaitu hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui subjek yang diberi konseling kelompok mampu mengurangi dan mengatasi masalah emosional negatif seperti depresi, stres, dan kecemasan serta dapat meningkatkan kecerdasan spiritual atau tidak. Hasil uji independen T-test post-test depresi, kecemasan, dan stres antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol menunjukkan ada perbedaan yang signifikan, dengan skor rata-rata untuk kelompok intervensi 24,19 dan kelompok kontrol 45,46. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi memiliki pengaruh yang efektif karena depresi, kecemasan, dan stres siswa berkurang dibandingkan tanpa intervensi. Sedangkan untuk berpikir krisis eksistensi
sosial, produksi makna pribadi, kesadaran transendental, dan perluasan keadaan sadar menunjukkan bahwa kelompok intervensi dan kelompok kontrol mengalami perbedaan yang signifikan dengan skor rata-rata untuk kelompok intervensi 117,31 dan kelompok kontrol 100,81. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi efektif dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa secara signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dalam jurnal Effectiveness of Group Counseling on Depression, Anxiety, Stress, and Component of Spiritual Intelligence in Students. Dalam jurnal ini terdapat beberapa aspek metode. Yang pertama adalah subjek penelitian. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen berjumlah 105 orang. Namun, kemudian diperoleh sampel sebanyak 64 mahasiswa. Dan desain penelitian dari jurnal ini menggunakan randomized sample design. Untuk pengukuran variabelnya menggunakan skala interventarisasi kecerdasan spiritual raja sisri 24 dan juga menggunakan skala stres DAS B1 dan DAS 42 dan yang terakhir menggunakan kuesioner. Selanjutnya pada prosedur eksperimen. Pada prosedur eksperimen ini mengambil sampel sebanyak 60 mahasiswa melalui teknik convenience sampling. Selanjutnya, sampel dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Ketiga, terdapat 7 sesi konseling kelompok selama 60 menit untuk kelompok intervensi. Kemudian menggunakan skala inventarisasi kecerdasan spiritual raja dan skala depresi, kecemasan, dan stres. Selanjutnya adalah hasil eksperimen dan kesimpulan. Pada hasil eksperimen ini menunjukkan 1. Uji independent test menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata skor depresi. P sama dengan 0,044. Kecemasan P sama dengan 0,151. Stres P sama dengan 0,800 dan kedua komponen kecerdasan spiritual yang diikuti berpikir kritis P sama dengan 0,945 dan produksi makna pribadi P sama dengan 0,153 antara dua kelompok sebelum intervensi, sedangkan dua komponen lainnya yaitu kesadaran transendental P sama dengan 0,001 dan perluasan keadaan sadar P sama dengan 0,000 antara dua kelompok sebelum intervensi. Kedua, pada kelompok intervensi setelah mendapat intervensi 3 komponen depresi 10,28, kecemasan 12,22 dan stres 11,69 mengalami penurunan nilai skor rata-rata yang signifikan dibandingkan komponen depresi, yaitu menunjukkan depresi 14,34, kecemasan menjadi 15,19 dan kelompok kontrol menjadi 11,03. Ini tidak menerima intervensi dengan hasil uji pendentif tes P kecil dari 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah emosi negatif, serta dapat meningkatkan kecerdasan spiritual melalui konseling kelompok dengan pendekatan spiritual pada mahasiswa program studi pendidikan Kristen. Hasil uji independent test depresi, kecemasan, dan stres DAS 21 antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol menunjukkan ada perbedaan yang signifikan, yakni P sama dengan 0,00 dengan skor rata-rata untuk kelompok intervensi 34,19 dan kelompok kontrol 45,46. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi memiliki pengaruh yang efektif karena depresi, kecemasan, dan stres siswa berkurang dibandingkan tanpa intervensi. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Kelebihan pada jurnal ini adalah dalam jurnal ini
disertakan tabel konseling diberikan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami jurnal. Di samping itu, penulis juga menulis jurnal dengan struktur sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi jurnal dan juga dapat mengetahui dengan mudah data-data yang ada di dalam jurnal. Untuk kekurangannya, dalam penelitian ini metode yang digunakan memang cukup, namun bisa juga dengan melakukan observasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemberian kuesioner pada mahasiswa atau pada subjek dalam penelitian ini.